Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua yang di rumah, yang di kos, di kontrak, yang lagi di luar? Semoga diberikan rahmat dan kesehatan. Dan juga tak lupa buat Bapak dosen, semoga diberi kesehatan selalu, dijaga oleh Allah dan diberi rahmat yang banyak. Saya di sini mewakili dari kelompok 8 yang beranggotakan Putri Apriliana Tifah, NIM 1913004 dan Cika Cintia Ferrari 1913071 dan saya sendiri Muhammad Basiruddin 1913084. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep keseimbangan sektor moneter. Keseimbangan moneter adalah agreement, yaitu keadaan di bidang moneter yang terjadi jika perubahan faktor ekonomi yang menambah jumlah uang beredar diimbangi oleh perubahan faktor-faktor ekonomi lainnya yang mengurangi jumlah uang beredar. Misalnya, kelebihan ekspor daripada impor diimbangi oleh kelebihan tabungan swasta daripada investasi. Melanjut ke berikutnya, yakni penurunan kurva LM secara matematis. Kurva atau fungsi LM adalah kurva atau fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat-tingkat pendapatan nasional dengan berbagai kemungkinan tingkat bunga yang memenuhi syarat equilibrium pasar uang. Syarat equilibrium pada pasar yakni terpenuhinya kesamaan antara permintaan uang agregat dan penawaran uang agregat. Berdasarkan bahasan di atas, berarti syarat equilibrium tersebut dapat ditulis MS sama dengan L, di mana MS sama dengan penawaran uang agregat dan L sama dengan permintaan uang agregat. Sebagaimana diketahui, L sama dengan L1 plus L2, di mana L1 sama dengan LT plus LJ. Oleh karena L1 sama dengan L1 Y dan L2 sama dengan L2 R. Maka L sama dengan L1 Y plus L2 sama dengan L2 R atau L sama dengan L YR. Dengan demikian, syarat equilibrium di pasar uang dapat ditulis MS sama dengan L buka kurung YR tutup kurung. Kalau penawaran uang dan permintaan uang mempunyai persamaan-persamaan sebagai berikut. Jumlah uang yang beredar penawaran uang. Jumlah yang beredar buka kurung penawaran uang MS sama dengan M. Kemudian permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga L1 sama dengan K1. Permintaan uang untuk spekulasi L2 sama dengan K2 R plus L2, maka M sama dengan K1Y plus K2R plus L20 model equilibrium pasar uang. Saya Putri Apriliana Tifah, NIM 1913004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penurunan kurva LM secara grafik. Kurva LM merupakan kurva yang menunjukkan keseimbangan di pasar uang pada suku bunga atau R dan pendapatan atau Y yang bervariasi. Untuk menurunkan kurva LM, maka kita harus melihat bagaimana pengaruh perubahan keseimbangan di pasar uang sampai membentuk kurva LM. Di sini ada gambar yang menunjukkan grafik kurva LM. Perhatikan panel A pada gambar 1.4, diasumsikan suku bunga pada suatu perekonomian awalnya sebesar R1. Bila tingkat pendapatan meningkat dari Y1 menjadi Y2, maka hal ini akan menggeser kurva permintaan uang real dari L1 ke L2. Hal tersebut menyebabkan kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan di pasar uang sehingga keseimbangan pasar uang bergeser dari titik A ke titik B. Bila pendapatan mengalami peningkatan dari Y1 ke Y2, maka permintaan uang real akan meningkat dari L1 ke L2. Pada panel A,
Hal ini akan mengubah keseimbangan suku bunga di pasar uang dari R1 ke R2. Perubahan tingkat output dari Y1 ke Y2 dan perubahan suku bunga dari R1 ke R2 membentuk kurva LM pada panel B. Titik C dan D pada kurva LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang pada titik A dan B pada panel A. Selanjutnya, liquidity trap adalah fenomena ekonomi di mana suku bunga sudah begitu rendah atau hampir mendekati nol sehingga tidak mungkin diturunkan lagi. Penurunan suku bunga biasanya dilakukan oleh bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang beredar dalam rangka menerapkan kebijakan moneter yang ekspansif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Cintia Ferrari, NIM 1913071 akan melanjutkan tentang pergeseran kurva LM dan kebijakan moneter. Kurva LM akan bergeser bila permintaan atau penawaran uang berubah. Jika ada penambahan uang beredar dan permintaan uang, maka kurva LM akan bergeser ke kanan. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah uang beredar dan permintaan uang berkurang, maka kurva LM akan bergeser ke kiri. Kurva LM menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat NNP dan tingkat suku-suku bunga keseimbangan yang berhubungan. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang pergeseran kurva LM akibat perubahan kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter adalah semua upaya untuk atau tindakan bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan moneter dan mencapai tujuan ekonomi tertentu. Pergeseran kurva LM akibat perubahan kebijakan moneter dalam hal ini meningkatkan jumlah uang yang beredar, yaitu yang pertama adalah easy money policy atau expansionary monetary policy, yaitu meningkatkan supply akan berdampak pada peningkatan demand for real money balance. Semakin banyak uang beredar, semakin turun nilai uang tersebut. Artinya semakin rendah pula tingkat suku bunga, semakin rendah tingkat suku bunga, semakin tinggi demand for idle balance. Yang kedua adalah etic money policy atau contractionary monetary policy, disebut juga kebijakan uang ketat. Kebijakan ini diambil dengan tujuan agar uang beredar di masyarakat berkurang. Perwujudannya bisa dengan menaikkan cadangan kas, suku bunga, dan membatasi kredit. Yang ketiga adalah keseimbangan umum atau general equilibrium, yaitu di mana kondisi jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jumlah barang pada keadaan itu disebut kuantitas keseimbangan. Sekian presentase dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.